Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafdatul Soleha dengan nomor NPM 21170310710. Kelas C, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Oke. Dalam pembahasan kali ini, saya akan sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menyinggung sedikit tentang integritas nasional. Ayo, teman-teman, ini tidak apa itu yang dimaksud dengan integritas nasional. Integritas nasional sendiri memiliki banyak sekali pengertian yang diutarakan oleh beberapa para ahli. Sebagai contoh, saya akan mengambil dari pendapat Dr. Nazarudin tentang integritas nasional yang merujuk kepada perpaduan seluruh unsur dalam rangka melaksanakan kehidupan bangsa, meliputi sosial, budaya, dan ekonomi. Maka pengertian integritas nasional adalah menekankan pada persatuan persepsi dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan inti ya. Saya menemukan artikel di laman web resmi detik.com tentang kabar terbaru pesawat asal Malaysia yang dipaksa mendarat oleh TNI Angkatan Udara. Wah, kenapa tuh ya sampai diberhentikan paksa? Di dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa pihak Indonesia masih memproses soal pesawat asal Malaysia yang masuk tanpa izin. Pilot dan awak pesawat masih berada di Batam dan baru bisa meninggalkan Indonesia setelah semua syaratnya selesai. Pesawat maupun awak baru diperbolehkan meninggalkan Indonesia setelah izin Flight Clearance FC dan Flight Approval FA terbit. Membahas tentang pemberhentian paksa pesawat asal Malaysia yang dipaksa berhenti oleh TNI Angkatan Udara. Pastinya memiliki alasan kenapa hal tersebut sampai dilakukan. Ada pun beberapa alasan yang menjadi faktor dari pemberhentian paksa tersebut, yaitu adalah pesawat tidak memiliki izin penerbangan. Dari hasil pemeriksaan, penerbangan kemarin itu tidak dilengkapi dengan FC dan FA. Kemudian Lanut Hang Nadiem Batam berkoordinasi dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 2 Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut oleh pihak penyidik pegawai negeri sipil. Pada pemeriksaan tersebut tidak ditemukan barang-barang yang berbahaya atau barang-barang ilegal. Saat ini dukungan akomodasi makanan dan penginapan kepada kru pesawat telah dikoordinasikan dengan pihak operator perusahaan pesawat. Alasan selanjutnya yang menjadi pemberhentian paksa yaitu pesawat menjalankan misi kalibrasi alat bantu navigasi. Pesawat milik sebuah perusahaan Malaysia ini tengah melaksanakan misi kalibrasi alat bantu navigasi pesawat oleh pilot perusahaan FCSL Inggris. Marsma Indah mengatakan, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berkewajiban menjaga kedaulatan wilayahnya, termasuk wilayah udara. Tugas-tugas tersebut diperankan oleh TNI Angkatan Udara dengan melaksanakan patroli dan pengawasan wilayah udara yurisdiksi nasional, baik menggunakan radar Hanut maupun pesawat tempur sergap. Apa yang terjadi di Lanut Hang Nadiem Batam menunjukkan tingginya kesiapsiagaan TNI Angkatan Udara dalam menjaga setiap jengkal wilayah udara nasional. Kita tidak akan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran wilayah udara. Begitu ujar Marsma Indah. Oke, jadi apa nih hubungannya tentang pemberhentian paksa oleh pesawat tadi dengan integritas nasional sendiri nih Kak? Jadi, jika kita telisik, pesawat asal Malaysia tentunya adalah pesawat yang berasal dari luar negeri, masuk ke wilayah Indonesia. Lantas, mengapa sampai diberhentikan? Itu merupakan ancaman integritas nasional. Oke, mengapa sampai disebut ancaman nih Kak? Karena pertama, pesawat tersebut memasuki wilayah Indonesia dengan keadaan tidak memiliki izin penerbangan. Yang kedua, mereka menjalankan misi dengan perusahaan negeri lain. Jadi itu bisa disebut dengan ancaman ya, karena kita sebagai masyarakat Indonesia sendiri tentunya akan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa akan menjaga kedaulatan serta keamanan dari negara Indonesia sendiri. Sudah sempat kita singgung di awal tadi ya, yaitu tentang pengertian integritas nasional sendiri, yaitu tentang menekankan pada persatuan persepsi dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri, konsep integrasi nasional dari masa lalu sudah gencar diterapkan. Mengingat latar belakang etnis dan budaya masyarakat Indonesia, pencapaian persatuan nasional merupakan kebutuhan penting dan mutlak untuk menciptakan kerukunan berbangsa dan bernegara di tanah air.
Namun mencapai integrasi nasional tidaklah mudah. Untuk mencapainya diperlukan peran serta kontribusi seluruh lapisan masyarakat. Selain aturan, nilai dan norma yang telah disepakati, hal ini juga menjadi salah satu syarat tercapainya integritas nasional. Lantas hubungan faktor dari integritas nasional sendiri dengan pembahasan artikel yang kita sudah bahas tadi, itu ada sangkut pautnya dengan faktornya ya, yaitu tentang memprediksi ancaman asing. Integritas nasional juga penting dalam memprediksi ancaman eksternal. Dan yang sudah tadi kita bahas tentang pesawat asal Malaysia, asal negara lain ya, itu merupakan ancaman eksternal sendiri untuk negara kita. Sudah tidak memiliki izin penerbangan, lantas juga bekerja sama dengan negara lain. Dan sebagai TNI atau masyarakat Indonesia sendiri sudah sewajibnya untuk menjaga keamanan serta persatuan dari negara Indonesia sendiri. Jadi, tentang kesiapsiagaan TNI Angkatan Udara dalam menangani kasus tentang pesawat asal Malaysia tersebut itu menurut saya adalah sudah sangat yang terbaik. Karena setiap kelompok yang memiliki wewenang dalam menjaga keamanan Indonesia, hal itu merupakan ancaman besar ya menurut saya. Jadi, itu sudah dilakukan dengan baik oleh TNI Angkatan Udara. Membahas tentang integritas nasional sendiri, tidak hanya militer, TNI, atau aparat keamanan lainnya yang berkewajiban untuk memperkuat keamanan atau memperkuat integritas nasional dalam diri juga. Masyarakat Indonesia seharusnya juga berkewajiban dalam memperkuat persatuan, memperkuat kedaulatan rakyat, memperkuat keamanan negara. Karena ya negara ini milik kita, siapa lagi kalau bukan kita yang untuk menjaganya. Demikianlah pembahasan singkat dari saya tentang ancaman integritas nasional serta kasus yang beberapa lalu sudah terjadi ya di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa mendorong untuk menumbuhkan rasa integritas nasional dalam diri kita sendiri ya, dalam memperkuat kedaulatan rakyat, memperkuat keamanan negara, ya, memperkuat persatuan antar bangsa. Dan jangan lupa cintai negara kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi yang akan membangun negara Indonesia kalau bukan ada generasi-generasi seperti kita? Sekian dari saya. Salam sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.